hari ini kita bakal bacain Q&A ya. Dari Question and answer ya jawabannya. Apa artinya ya? Question and answer. Ya dari kita coba seminggu kemarin kita udah coba bikin Q&A ya. Q&A buat para pekerja tambang. Kerja tambang maupun orang-orang yang mau kerja di tambang kita. Dan banyak banget yang masuk kepada kita. Betul banget, banyak dan banget. Kita pilih cuman 7 aja ya. 7 aja. 7 pertanyaan. Dan ini yang kita udah sortir dari beberapa pertanyaan. Yang kita sortir itu sebenarnya hampir sama sih, makanya kita rangkum. Mulai dari pertanyaan pertama. Ya. Oke. Ini dari Indra. Halo Indra. Ya. Oke. Nih Bang, ada pertanyaan. Benar nggak sih kerja di tambang itu bayarnya mahal? Gimana nih? Wow, mahal ya. Yup. Saya rasa sih relatif sih sebenarnya ya, relatif. Ada yang mahal, ada yang enggak gitu kan. Kalau tambang-tambang pasir enggak mungkin ya. Kita nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Kita tahu Gitu aja. ya. Nah mungkin kalau tambang mineral oil and gas ya mungkin ya. Saya rasa di atas rata-rata. Kenapa di atas rata-rata? Karena gini. Teman-teman kalau pengen kerja di tambang, teman-teman harus siap dengan memberikan waktu yang teman-teman punya itu lebih banyak ke perusahaan. Dan risiko juga ya. Itu dia resikonya. Pasti resikonya juga lebih tinggi dari teman-teman yang bekerja di kantor, masuk jam 8, pulang jam 5, itu lebih safe daripada kerja di tambang. Karena roster, kita ngomongin roster ya. Oke, roster. Apa sih roster itu? Roster itu tuh kayak ini tuh. Artinya itu kayak durasi kita kerja, durasi kita kerja itu dihitungnya per day. Nah, kalau misalnya pekerjaan biasa di kantoran itu kan biasa 5 hari Betul. Dari Senin sampai Jumat, lalu weekend kan. Weekend udah bisa have fun sama keluarga, makan, minum kopi dan nongkrong sebagainya. Nah, kalau misal di tambang, kita ngomongnya roster kerja itu minimal 14 hari all day. Kerja terus, bro. Wow, luar biasa ya. Luar biasa, makanya. Liburnya kapan itu? Nah, liburnya kapan? Liburnya itu kalau yang di pertambangan saya kerja sekarang, setelah 14 hari kerja, itu ada 1 hari off. 1 hari? 1 hari doang. Kerja 2 minggu, libur 1 hari? Iya. Wow, pantesan ya. Kenapa pantesan apa? Iya, bayarannya mahal. Ya mungkin itu sih. Ya kita tahu waktu sangat berharga. Nah mungkin itu salah satu parameter kenapa teman-teman berpikir bahwa kerja di tambang itu gajinya lumayan tinggi gitu sih. Kalau aku tarik pertama alasannya karena waktu ya roster kerjanya itu beda dengan pekerjaan lain. Yes. Kedua sebanding dengan resikonya. Ya betul. Resikonya sangat berat. Sangat kita berat. kerja di tambang. Jauh dari keluarga gitu kan. Terus juga berhubungan sama alam. Alam juga ya. Yang pencinta alam mungkin cocok. Tapi kalau yang pencinta masak-masak ya nggak tahu ya. Itu jawabannya ya buat Indra _ tadi. Ya, terima kasih Indra, jawabannya luar biasa, pertanyaan luar biasa. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Oke, lanjut pertanyaan kedua dari siapa? Yang kedua dari @ilhamko. Oh, Ilhamku. Oke. Pertanyaannya adalah caranya kerja di tambang gimana sih Kak? Nah ini pertanyaan bagus ya. Kerjanya di tambang ya lu tinggal masukin CV, lu tinggal tes, lu udah jadi kerja gitu kan. Kenapa lu harus cari dulu tempat kerjanya di mana? Yes. Misalnya apa? Benar ya. Enggak sebenarnya gini. Ya simpelnya seperti itu ya. Kita dapat kerja ya sama semuanya, memerlukan ataupun melewati ada prosesnya gitu proses, betul sekali proses. Bedanya ya kalau misalnya Ilham pengen masuk ke tempat-tempat yang di kota ya masukin CV-nya di tempat kerja di kota. Kalau misalnya lu pengen kerjanya di tambang ya masukin di perusahaan-perusahaan tambang. Itu sih sebenarnya. Ya saran dari gua gedein IPK. IPK menentukan. Iya. Terus kalau nama universitas menentukan nggak Bang? Kalau universitas relatif sih sebenarnya gua. Tapi ya kalau lu sekarang lagi di universitas yang benefit atau keren ya tentunya kita saya nggak endorse ya. Ada institut Tabalban. Iya, institut Tabalban, institut apalah itu ya Bunga Melati dan sebagainya. Ya mungkin itu opportunity ataupun kelebihan buat lo sebenarnya. Itu sih sebenarnya. Tapi sama, semua proses juga sama. Lo bisa masuk di tambang, lo bisa masuk di semuanya. Dan bisa. Tergantung rezeki kita. Yes, right, bener.
Itu. Terima kasih Ilham pertanyaannya. Semoga bisa dapat menjawab ya pertanyaan tadi. Oke. Oke, pertanyaan ketiga ada dari Susanto Arif ya. Susanto Arif. Dia bertanya bedanya tambang emas sama tambang batu bara apa sih bang? Oke. Sekarang sekarang gua sama si Agung sama sih kerjaannya ya. Kita lagi ada di tambang batu bara sih sekarang sebenarnya. Kalau dari sudut pandang gua sendiri bahwa dari mineralnya beda yang pasti batu bara dan emas. Dan juga kebanyakan saya pikir gue bilangnya bahwa tambang emas itu kita ngomongnya di close pit. Nah, close pit itu adalah sebuah ruang lingkup tambang, tapi di dalam kita ngebor sampai dalam tanah. Nah, itu close pit. Tapi kalau batu bara itu kebanyakannya di open pit. Malah rata-rata open pit ya. Open pit itu ya di alam terbuka, dari kita keruk dari atas gitu. Sedangkan kalau misalnya close pit itu untuk tambang emas itu kan di bawah. Iya, contohnya ditambang di apa tuh? Freeport ya. Iya. Dia ada terowongannya. Betul. Itu yang dimaksud dengan close pit ya. Close kita pit. harus masuk ke dalam terowongan, harus membuat terowongan dulu, baru di situ kita mencari apa yang digalinya atau diisi dari tambang itu. Ya, karena gua juga bukan orang mining juga, tapi ya setidaknya gue punya informasi itu dari teman-teman bahwasanya mineral itu dari atas sampai bawah itu banyak, ada macam-macamnya. Nah, salah satunya di emas ya. Emas itu paling bawah, Bung. Paling bawah. Ya, paling bawah. Makanya dia harus ngebor sampai dalam banget tuh. Makanya di Freeport tuh wah, pokoknya kayak gitulah. Ngeri lah ya. Ngeri lah pokoknya ya. Makanya gajinya gede ya tadi ya. Terima kasih si Indra tadi nanya gaji gede ya. Oke, jadi kira-kira perbedaan antara tambang emas dan tambang batu bara ya? Iya, betul. Tambang emas dan batu bara. Mungkin kalau lu cari lagi perbedaannya, mungkin ada lebih banyak lagi ya? Iya, pasti banyak. Itu adalah salah satunya yang kita tadi. Dan itu menurut kita ya. Menurut kita. Mungkin masih banyak asumsi yang lain ya. Ya. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan ke Next. 4 ya. Oke, keempat. Keempat ada dari Arif Kun ya. Arif Kun. Arif Koen. Arif Koen ya. Oh, Arif Koen. Oh ya. Walay banget sih lu. Oke. Namanya cukup susah disebutkan. Oke, terima kasih Arif Kun. Iya. Gimana tanya? Dia bertanya, kakak kerja di tambang apa? Oke. Tadi sebetulnya udah kita singgung juga ya. Iya, ya. Kita kerja di tambang batu bara. Ya, batu bara. Kita mineralnya batu bara. Ya itu pokoknya batu bara ya. Batu bara. Terus kalau perusahaannya mungkin yang maksud dia kerja di tambang apa? Perusahaannya gitu. Apa? Kalau kita ini adalah kontraktor. Ya, kita Oke, Bang. Sebelum kita tadi kontraktor itu ya. Mungkin kita bisa jelaskan bahwa di batu bara itu ada yang disebut dengan mining kontraktor dan ada mining owner. Oke. Itu coba kita jelaskan, Bang. Gini, gambaran gampangnya kalau misalnya mining kontraktor sama mining owner itu gimana? Contohnya gini, lo pengen buat rumah, lo punya lahannya, terus lo panggil tukang buat bangun rumah lo. Nah, yang bangun rumah lo, tukangnya, itu kontraktornya. Itu kontraktornya. Iya, tapi yang punya rumahnya ya lu sendiri gitu maksudnya, itu ownernya. Nah, jadi kalau bahasa tambangnya itu ada namanya IUP sama IUPT. Nah, izin usaha pertambangan sama izin usaha pertambangan jasa dan terbuka, jasa dan terbuka itu. Ya, jadi ada yang buat ininya, yang buat kontraktornya ataupun orang yang buat galinya, ada juga yang punya lahannya. Nah, kalau punya lahan itu disebutnya owner. Tapi kalau yang galinya kayak perusahaan kita sekarang itu yang kontraktor yang kita yang galinya gitu, bukan punya lahannya gitu sih. Itu ya perbedaan antara kontraktor dan owner, mining owner. Nah, siap. Oke, tadi lanjut, tadi kita kerja di perusahaan apa, Bang? Tambang batu bara, nama perusahaannya boleh kita sebut nggak? Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Boleh lah. Boleh lah ya. Ya udah, kita kerja di PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau BUMA. Sering disebut BUMA. Kita salah satu kontraktor terbesar batubara di Indonesia. Gitu sih. Ya, selain bapaknya. Ya, bapaknya. Oh, siap. Oke. Sudah ya. Oke, terima kasih siapa? Arif Kun. Oke, Arif Kun, thank you udah ngasih pertanyaan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-5 ya. Oke, ke-5. Ada dari @Kukinro. Kukinro ini cewek atau cowok ya? Nggak tahu nih. Ya, kalau dari namanya sih kayaknya cowok. Ya udah bodo amat lah. Ya udah amat ya. Yang penting pertanyaannya. Yang penting pertanyaannya. Oke.
bedanya kontraktor sama owner di tambang apakah? Berarti udah dijawab. Tadi ya? Iya. Oke. Berarti udah ya. Ya, terima kasih Kupinko ya udah nanya. Tadi udah kita jawab juga dari pertanyaan Arif juga. Terus jadi selanjutnya itu ada dari Meriela. Meriela. Nah, ini kayaknya cewek nih. Oke. Meriela ya. Gimana nah, ini? Cewek itu cocok nggak sih kerja di tambang, Bang? Oke, kerja itu di tambang cocok nggak ya? Untuk cewek ya? Kalau menurut gua sih, enaknya kita berdua kasih pandangan ya. Kalau menurut gua sih cocok-cocok aja sih sebenarnya. Ya banyak juga orang cewek-cewek yang kerja ataupun wanita yang kerja di tambang, ya mereka kuat, dibilang kuat ya kuat gitu, dan bisa ya bisa. Kalau gua sih ya kembali lagi ke aja. Dirinya masing-masing. Lu gimana, Gung? Menurut lu? Ya kalau menurut gue sih itu kembali lagi ke dirinya masing-masing gitu kan. Okay. Karena sekarang gender itu tidak jadi apa ya? Tidak jadi pembatas ya. Jadi mau cewek mau cowok sekarang bebas mau kerja dimanapun gitu. Jadi tergantung diri lu aja siap atau enggak sih. Satu yang pasti yang beda pakaian dalam. Pakaian dalam. Siap. Udah skip lah. Siap. Sekarang lanjut ya. Ayo pertanyaan berikutnya dari berarti pertanyaan berapa nih, Bang? Ke-6 ya. Udah tadi ya. 5 itu yang cewek itu. Sekarang ke-6. Dari Farid Nur ya. Oke, Farid Nur. Cowok nih. Dia bilang tipsnya dong Kak buat fresh graduate yang pengen kerja di pertambangan mineral atau oil dan gas. Yang pasti lo harus suka adventure itu. Suka adventure ya? Iya, lo suka outdoor, lo suka mungkin lo anak naik gunung, mungkin lo anak camping, yang hidup lo nggak dibawa ke tiap ibu lo gitu ya. Kalau misalnya lo anak mami ya susah. Anak alay. Anak alay apa lagi gitu kan ya. Lo main layangan aja ya. Ya jangan lah ya anak alay susah jangan. Pokoknya udah. Oke, dari saran dari gua untuk fresh graduate ya banyak-banyak cari referensi, banyak-banyak cari. Karena banyak program juga ya sekarang. Cari alumni dan sebagainya, siapa tahu lu bisa masuk ke perusahaannya lu pengen gitu kan. Dan juga ya pasti lu ikutin requirementnya apa dari perusahaan itu. Ya kalau lu semua udah masuk ya tinggal lu belajar buat tes-tesnya, lalu lu berdoa minta restu orang tua ya selesai. Dan siapin fisik lu ya. Nah itu fisik sih sebenarnya, fisik dan mental. Fisik dan mental, betul. Kalau fisik itu ya sama lah sama mental. Iya. Oke, gitu dari siapa? Dari Farid Nur ya. Terima kasih Farid Nur pertanyaannya. Mungkin dia belum lulus kali. Oh, mungkin dia belum lulus. Oke. Ya, penting lu harus lulus. Dia sudah mempersiapkan untuk dia kerja di tambang. Yang pasti lu harus lulus dulu. Kalau lu belum lulus ya percuma lu mau Tapi masuk. Bang, kemarin gue juga belum lulus. Oh, gitu ya? Oh. Tapi ya bukan belum lulus tapi belum wisuda. Oh, belum wisuda tapi udah lulus kan? Udah lulus. Oh, iya. Enggak apa-apa. Udah masuk di tambang gitu kan. Oke, thanks. Lanjut. Yang terakhir ya, karena kita batasi hanya 7 pertanyaan saja. Oke. Ini yang terakhir dari Kurniawan Adi ya. Oke. Kurniawan Adi. Adi. Susah dapat jodoh nggak Mas Bro? Kerja di pedalaman gitu. Pertanyaannya berat. Jodoh itu ada di tangan Tuhan. Mungkin Mas Agung yang lebih Oh enggak ya. Coba Mas Vega, kita sharing aja langsung. Oke. Menurut pengalaman Mas Vega nih karena beliau sudah kira-kira 2 tahun ya di tambang. Kalau aku sih baru 1 tahun aja ini baru lulus dan gue banyaknya di kantor sekarang. Dibanding dengan tadi tempat pedalaman itu. Wah, siapa sih namanya nih? Kurniawan Adi. Ini pertanyaannya. Kita juga belum dapat pesan. Susah enggaknya ya tergantung lu sih sebenarnya ya. Kalau lo punya relasi banyak, lo deketin temen-temen lo punya banyak kenalan ya mungkin lo gampang gitu kan. Dan satu ya lo punya tampang dan punya uang gitu sih. Ya gampang. Tapi sekarang tampang juga tidak. Oh gitu ya. Tidak banyak berpengaruh sama uang sih pasti. Oke, benar. Setuju. Ya oke. Dari gua sih nggak susah asalkan lo punya niat untuk ke sana gitu. Dan saran dari gua ya sebelum lo masuk ke dunia tambang mending lo cari dulu. Karena ketika lo di sana lo susah mau nyari. Ya, lo cari dulu, lo punya pacar dulu, lo punya calon dulu, nah sehingga lo dapat kerjaan di tambang, lo pulang lo nikahin dah dia. Tapi resikonya ketika
lu udah punya pacar duluan, kan itu jadi LDR. Nah, Kan? itu susah juga. dilema. Nah, itu dilema juga sebenarnya. Iya. Ya, pokoknya buat lu aja lah pokoknya ya. Karena ini pengalaman gua ini Oh gitu ya. Oh ya siap, terima kasih. Siap juga sih. Aduh. Oke. Oke? Dari Alung gimana? Ada tambahan Cukup kali. nggak? Nggak ada. Nggak ada sih. Oke. Karena ini pertanyaan cukup dalam buat gua ya. Ini ke dalam ya, karena kita Takutnya batasin lah ya. jauh jadi nangis sih. Iya, aduh, Gitu ya. kan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah Terima kasih. tanya, udah sharing juga, udah kasih pertanyaan buat kita. Semoga apa yang udah kita Share ke sampaikan, kita share bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, jadi apa ya? Motivasi ya? Motivasi atau pandangan dari sisi kita ke kalian Ya. atau ke lu pada itu resiko atau suka duka kerja di tambang ya. Betul. Tuh. Oke? Mungkin itu aja yang kita bisa sampaikan. Ya. Dan kurangnya kita mohon maaf ya. Jadi Maaf. kalau ada kata-kata tersinggung juga kita mohon maaf. Dan stay tune di channel kita dan sampai jumpa di next Yo. kesempatan lainnya. Iya. Dadah. Thank you.